Selamat pagi anggota PKLU GPIB di mana saja berada. Pagi hari ini kembali kita baca firman Tuhan. Saya Leri Sompotan dari Dewan PKLU sebagai anggota. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami. Dan saat ini Tuhan telah membangunkan kami di hari yang baru. Kami ingin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah Tuhan, diamkan segala suara di hati kami, kecuali suara Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan dapat melakukan apa yang kami baca dan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah naikkan doa ini. Amin. Pembacaan pagi hari ini dari Yosua 9 ayat 1 sampai dengan 15 yang menyatakan, ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini
Dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesbon, dan Og, Raja Basan, yang diam di Asyatarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jangan mudah tertipu. Kemenangan perang bangsa Israel atas Yeriko dan Ai terdengar oleh orang-orang Gibeon. Kemenangan yang memberi efek takut luar biasa. Jika kedua bangsa yang kuat itu kalah, mungkinkah mereka menang? Memaksakan berperang sama juga dengan menyongsong kematian. Mereka juga tidak tertarik bergabung dengan aliansi raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang sepakat memerangi bangsa Israel. Orang-orang Gibeon memutar otak. Strategi jitu didapatkan. Orang-orang Gibeon lebih memilih takluk ketimbang berperang. Mereka mengelabui bangsa Israel dengan berpura-pura sebagai hamba-hamba yang memohon perlindungan bangsa Israel. Penampilan buruk dan permintaan hidup berdamai menyebabkan bangsa Israel jatuh kasihan serta menerima permintaan mereka. Bangsa Israel menjadi pongah. Mereka tidak berdoa, mohon petunjuk Tuhan sebelum mengambil keputusan penting. Tetapi menjadi pengalaman buruk yang menyakitkan. Jika menyangkut urusan mati hidup, orang bisa lakukan apa saja. Beragam aksi penipuan, seperti tawaran menjadi aparat sipil negara, anggota TNI dan Polri, atau layanan pesan pendek berhadiah, masih kerap terjadi sampai hari ini. Aksi ini adalah aksi kejahatan yang melanggar KUHP pasal 378 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Aturan yang ada bukan berarti kita menjadi lengah dan jumawa. Di masa pandemi ini, kita diingatkan untuk waspada dan berhati-hati menghadapi orang-orang yang mengaku punya niat baik, padahal tidak dikenal riwayat hidupnya. Jangan mudah terpesona dan termakan bujuk rayu. Perlu kita gali lebih banyak informasi tentang hal yang ditawarkan. Sebelum mengambil keputusan, berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kita diberi hikmat
untuk berbuat yang terbaik. Tuhan mempunyai banyak cara menyelamatkan hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar di dalam kami mengambil segala keputusan, biarlah kami melibatkan Tuhan. Juga hari ini, sebelum kami memulai segala kegiatan kami mohon pertolongan Tuhan, agar segala keputusan yang kami ambil ada dalam campur tangan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang di dalam surga, tidak henti-hentinya kami berdoa untuk seluruh anggota PKLU GPIB di mana saja berada. Tuhan tolonglah, senantiasa jaga dan lindungi, berikan kekuatan kesehatan di saat pandemi COVID yang sedang merajalela ini. Tuhan tolonglah. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk para tenaga kesehatan yang dengan susah payah mereka harus melayani pasien-pasien yang begitu banyak. Tuhan berkatilah mereka, berikan kekuatan ekstra, kesehatan ekstra kepada mereka, juga kepada keluarga mereka di mana mereka harus tinggalkan pada saat-saat mereka bertugas. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau menyerahkan segala perjalanan hidup kami untuk melangkah bersama-sama Tuhan di pagi yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa ini. Amin. Anggota PKLU di seluruh GPIB masih ingat ya, PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Tuhan Yesus memberkati kita semua.